Assalamualaikum, selamat petang, selamat datang tuan-tuan. Senyum-senyum selalu Kita bincang petang ni tentang perkembangan di negara-negara Asia Tenggara. Sekarang ni semua adalah tentang ketua-ketua negara tentang politik. Banyak perubahan di Indonesia lah yang tengah sekarang ni. Bapak Jokowi presiden yang dah 10 tahun dia seorang yang diberi harapan tinggi sebelum ni dengan membawa idea-idea baru, pandangan tumpuan. Saya pun merasakan beliau adalah seorang mahathir di Indonesia, bapa pembangunan. Tapi bila kita tengok di akhir-akhir pemerintahan, ia mulai dikritik oleh rakyat, oleh mahasiswa, sehinggalah minggu lepas mahasiswa dan warga-warga negara turun ke jalan-jalan atas sebab krisis rang undang-undang. Ni adalah satu, orang kata, harapan orang tu kekecewaan. Jadi harapan baru mereka sekarang adalah pada yang kita tengok strong, seorang bekas jeneral yang mempunyai kekuatan, hubungan dasar luar yang kuat dan dikenali ramai. Sebelum beliau mengambil alih jabatan presiden juga, beliau telah diterima oleh orang Indonesia lah. Jadi untuk tu kita mengimbau sedikit tentang cetusan rasa rakyat Indonesia terhadap Jokowi dan kritikan-kritikan kepada beliau, dan juga harapan dan apa yang dijanjikan oleh Bapak Prabowo untuk beliau mengambil alih tampuk pemimpinan di Indonesia. Jom kita lihat. Semoga memberi input yang berguna. Assalamualaikum. Bagaimana hutang Indonesia yang menyentuh angka 8.000 triliun. Ini sebuah angka utang yang sangat fantastis. Belum lagi berkaitan dengan netralitas Presiden Joko Widodo di pemilu 2024 ini. Semua orang tentu bisa menilai bagaimana kelakuan, bagaimana perilaku Joko Widodo di pemilu 2024 ini, dan membangun dinasti keluarganya untuk kemudian ditempatkan sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Jadi apa katanya ingin menjadi tentara. Pak Jokowi menjaminkan dia lulus nanti. Tapi sekarang disebabkan tinggi badannya tak mencukupi, dia tak lolos masuk tentara. Oke, fine kita ikut aturan. Tapi coba lihat masa anak lelakinya mencalonkan diri sebagai wakil presiden, umurnya tak cukup tak sampai 40 tahun, tapi diluluskan Dan sekarang anak bontotnya pula di mana syarat untuk calon pemimpin daerah itu minimal umur harus 30 tahun Tapi anaknya itu belum cukup lagi 30 tahun, tapi tetap ngotot ingin mencalonkan juga anaknya bahkan sampai putusan MK diabaikan. Itulah nasib rakyat kecil Rakyat kecil harus belajar yang baik. Pengen jadi apa? Tentara. Cita-cita jadi tentara. Pengen jadi tentara? Ya udah, nanti langsung daftar ke Panglima. Langsung diterima kamu, udah. Ayo Ini Pak, pemanjat yang bendera di tahun 2018 yang tidak lulus seleksi TNI. John itu siapa? Yang memanjat bendera Pak di NTT. Pemanjat bendera di NTT. Diundang di istana itu Pak. Iya. Karena kurang tinggi itu Pak. Ya, semua ada aturannya. Dan kita harus nyatakan Presiden Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bau-bau kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah. Okey, kita tengok
Bapak Prabowo dengan janji-janji yang penuh berani dan keyakinan. Akan berusaha meminimalkan korupsi, dan saya ingatkan pemerintah yang akan saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi. Saya tidak gentar. Saya ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan kita mulai dengan memberi makan untuk anak-anak kita, saudara-saudara sekalian. I like United States, right? We all like United States, benar nggak? Our future is great. Boleh mereka perang, kita jangan perang, benar nggak? Ya kan? Kita jangan goblok sebagai bangsa, benar nggak? Ya kan? Satu untuk semua, semua untuk satu. Itu adalah azas kita. Kehendak untuk tidak mau rakyat kita berada dalam keadaan kurang, dalam keadaan lapar, dalam keadaan miskin, dalam kesehatan nggak bayar. Subsidi listrik. Ini yang bagus. Subsidi BBM. Ya. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Untuk sekolah Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Pengangkutan ni yang penting sekali. Di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Artinya, kita harus mengerti bahwa kita selalu akan dipecah belah. Iya. Jadi hati-hatilah. Bagus. Kalau saya bagus. selalu ingin bahwa kita selalu harus menjaga kerukunan, ketenangan. Okey tuan-tuan, kita dah lihat kedua-dua, yang satu di hujung kekuasaan dan satu lagi yang akan menduduki tampuk kuasa. Apapun ia memberi kesan kepada hala tuju negara itu sendiri. Jadi harapan-harapan yang dibagi ni saya rasa dia bukan sekadar ucapan. Saya tengok ni kewibawaan Pak Prabowo sebagai seorang general yang pernah melibatkan diri dalam peperangan, pernah hidup berlumpur, pernah hidup dalam keadaan sebagai seorang komando, dan juga legasi daripada keluarga mertua beliau sebagai seorang pemimpin besar Indonesia. Dan Prabowo membina karier dan kepribadian beliau sendiri sebagai seorang pemimpin yang hebat, telah dibina sejak muda lagi. Dan diakui oleh banyak pihak lah. Dan beliau dengan Malaysia bukan asing. Dia pernah menerima pendidikan di negara kita ini. Dan juga banyak menghadiri kursus-kursus dan penglibatan dengan pelbagai program di seluruh dunia sepanjang karier sebagai seorang pegawai tentera sehinggalah berpangkat general. Okey, jadi harapan-harapan dibagi bukan sekadar pemancing, tapi ada alasan kukuh kenapa dia begitu berani. Contoh subsidi-subsidi. Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai hasil alam yang begitu banyak dengan keluasan negara. Jadi jika di-handle atau diurus dengan baik, tidak menjadi masalah. Soal pertanian, penternakan, pengeluaran hasil bumi, petroleum, peluang-peluang industri dengan kekuatan rakyat beliau yang begitu ramai, tenaga kerja yang ramai, aset, orang panggil human asset ni. Itu yang penting. Boleh menjana ekonomi dalam masa yang begitu cepat. Itu terpulang atas kebijaksanaan pemerintah yang akan datang. Apa dijanjikan lagi beliau ni adalah menghapuskan korupsi. Saya lihat dia begitu tegas tentang kebajikan dan penghapusan korupsi. Dan juga mengawal keuangan negara. Tiga benda ni adalah tiga faktor utama untuk perkembangan ekonomi. Dan untuk modal insan, penekanan Pak Prabowo ni adalah kepada pendidikan. Sebab kita tengok Finland, sebuah negara yang memberi bajet pendidikan lebih tinggi daripada lain-lain bajet. Dia seorang anak muda, perempuan,
yang mentadbir menghapuskan segala korupsi di Finland, dan kini Finland menjana ekonomi yang begitu pantas sekali. Okey, kita berharap agar pentadbiran baru yang akan bermula tidak lama lagi di Indonesia memberi satu masa depan yang cerah, bukan sahaja di Indonesia tetapi juga di seluruh kawasan Asia Tenggara, Asia dan tumpuan dunia ke Indonesia. InsyaAllah maju Indonesia, majulah ASEAN. Kesejahteraan kita bersama. Doa saya kepada Indonesia agar sentiasa maju ke hadapan. Syabas Bapak Prabowo daripada saya di Malaysia. Alhamdulillah.